Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Senang sekali berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia asik banget. Anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang terbaru, yaitu adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu cerpen, cirinya, kemudian jenis-jenisnya juga seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks cerpen. Materinya ini ya, ruang lingkupnya yang pertama adalah struktur, kemudian kaidah kebahasaan, dan juga menulis cerita pendek atau cerpen. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran kali ini kalian diharapkan bisa menguraikan struktur teks cerpen dan juga aspek kebahasaan teks cerpen, dan juga bisa menulis teks cerpen dari kerangka teks ya, dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen. Baik, kita langsung saja. Struktur teks cerpen itu ada 3. Jika digambarkan bentuknya seperti ini, kalian bisa mengamati ya. Yang pertama adalah orientasi, kemudian komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Nah, yang pertama orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi adalah pengenalan karakter ya, pengenalan latar dan tokoh yang ada di dalam cerpen. Orientasi fungsinya adalah untuk menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan juga waktu kisah. Nah, setelah orientasi itu ada tahap komplikasi. Komplikasi itu adalah tahapan di mana tokoh itu mengalami konflik atau pertentangan, baik konflik dengan dirinya sendiri ataupun konflik dengan orang lain. Nah, anak-anak, di dalam komplikasi itu mencakup awal munculnya masalah sampai masalah itu memuncak atau disebut dengan klimaks ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada tahapan, ada komplikasi, ada klimaks, itu hanya istilah saja ya. Jadi komplikasi itu berisi awalnya munculnya masalah sampai masalah itu memuncak. Nah, yang ketiga adalah resolusi. Resolusi mengungkapkan solusi dari konflik tadi yang sudah mendapatkan titik terang. Nah, di sini di dalam resolusi itu pengarang itu membongkar satu-satu ya, kenapa masalah itu terjadi, kemudian membesar itu seperti apa, akan diberikan kayak kunci-kunci gitu. Nah, di sini dalam struktur cerpen yang paling banyak ada di tahapan komplikasi ya. Jadi nanti seorang penulis atau pembuat cerpen itu harus mampu membuat konflik yang sekiranya tidak gampang ditebak dan juga bisa mengaduk-aduk emosi dari pembaca ya. Jadi konflik itu diberikan dari satu seperti itu ya, sehingga nanti konflik yang terjadi itu bisa membuat pembaca untuk terus dan terus membaca cerpennya. Nah, ini contoh tahapan orientasi ya dalam cerpen ya. Selimut tebal awan menggantung di langit, seakan-akan ikut berduka dan merana atas kepergiannya, mengetahui anaknya yang telah pulang tanpa kehadirannya. Nah, itu tahapan
orientasi. Jadi mengenalkan latar, nah kemudian juga tokohnya. Dan lihat bagaimana pengarang itu memilih kata itu dengan sangat apik ya, selimut tebal awan menggantung di langit. Sungguh durjana diri ini. Ya, seperti itu bahasa dalam cerpen. Ini orientasi yang diawali dengan pengenalan latar. Nah, ada juga orientasi yang diawali dengan pengenalan tokoh. Misalnya, namaku Rudi Munawan. Aku punya banyak nama panggilan. Jika di rumah aku biasa dipanggil Awan, jika bersama teman aku biasa dipanggil Nawa. Nah, ini berarti biasanya langsung ya. Kemudian contoh komplikasi. Komplikasi isinya adalah konflik ya. Isinya adalah kejadian yang menegangkan yang dialami oleh tokoh. Dan contohnya ini ya, spontan langsung aku mengegas motor mencari handphoneku yang sepertinya terjatuh di sepanjang jalan perjalanan pulang. Ini adalah konflik ya. Kemudian yang terakhir contoh resolusi ya. Contoh resolusi. Misalnya, barangkali kita sering mendengar teman kita yang kehilangan sesuatu yang kita sukai atau cintai. Secara sadar atau tidak, ia menyalahkan semua karena Allah mulai tidak menyayanginya. Padahal dengan ada ujian itu justru Allah itu sayang kepada kita. Itu adalah bagian dari resolusi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan cerpen. Ada 8 yang akan kita breakdown. Yang pertama adalah menggunakan kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang menerangkan sifat atau keadaan atau kondisi atau watak atau tabiat dari orang, benda ataupun binatang. Nah, dalam cerpen kata sifat biasanya dipakai untuk mendeskripsikan pelaku, baik itu penampilan fisik ataupun kepribadian tokoh. Misalnya gagah, rambutnya keriting, beruban, ya, sosoknya tinggi, gendut dan sebagainya. Agar pembaca itu bisa membayangkan ya, tokoh itu secara fisiknya seperti apa. Biasanya menggunakan kata sifat. Kemudian yang kedua ada kata ganti orang atau istilahnya adalah pronomina. Ini dipakai dipakai dalam sudut pandang. Sudut pandang pengarang itu memakai kata ganti orang keberapa. Nah, kata ganti ada 3 nih, kata ganti orang. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama adalah orang yang berbicara. Biasanya ada aku, saya, daku. Itu kata ganti orang pertama tunggal. Kemudian ada kata ganti orang pertama jamak, yaitu aku dan sebelahku, namanya kita atau kami. Nah, contohnya dalam cerpen ya. Aku melihat ke belakang dan mengangguk cepat. Sore itu sepertinya aku dan kawanku pergi ke ladang untuk berburu belut di lubang-lubang sawah yang masih dialiri air. Ini ada aku ya. Jadi di sini sudut pandang aku itu tokoh seolah-olah adalah sebagai pengarang itu seolah-olah adalah sebagai tokoh. Lalu kami diinstruksikan untuk mengedarkan secari kertas. Ini ada kami ya. Kata ganti orang pertama jamak. Kemudian kedua kata ganti orang. Kedua, contohnya, lama sekali kau berlari, bergegaslah, hilang sudah tangkapanmu nanti. Ya, orang kedua adalah orang yang diajak berbicara atau lawan bicara. Kemudian kata ganti orang ketiga, yaitu menggunakan kata beliau, dia, ia atau nya kalau milik ya, atau jamak itu adalah mereka. Contohnya, hari ini adalah hari pertama Ciko berada di Yogyakarta. Di sana dia menggantikan siapa? Menggantikan Ciko. Nah, ini adalah kata ganti orang ketiga. Selanjutnya adalah kata yang menunjukkan keterangan tempat, yaitu tadi pagi itu berarti keterangan waktu, ke pasar, menuju Surabaya, di Kedari itu menunjukkan keterangan tempat ya, di ke
kemudian dari. Dari itu semuanya menunjukkan keterangan tempat, ya. Kemudian ada satu lagi yaitu pada. Pada itu bisa menunjukkan tempat atau juga bisa menunjukkan waktu. Selanjutnya ada konjungsi temporal, adalah konjungsi yang menunjukkan urutan atau hubungan waktu, ya. Ada temporal sederajat, ada temporal tidak sederajat. Contohnya adalah sebelumnya, selanjutnya, lalu, kemudian, sambil, demi, ketika, tatkala, waktu, semenjak, ya, dan sebagainya. Kemudian ada ungkapan. Ungkapan itu adalah frase idiomatik yang terbentuk dari gabungan kata yang telah membentuk makna baru. Nah, misalkan dalam contoh ada kata gulung tikar, ya. Dalam kalimat pertama, Andi diperintah oleh ibunya untuk gulung tikar. Berarti kan itu seperti makna leksikalnya, makna aslinya yaitu menggulung tikar. Nah, ada kalimat kedua. Akibat tidak ada yang membeli barang dagangannya, pengusaha itu gulung tikar. Nah, itu beda makna walaupun sama, ya. Dalam kalimat yang kedua, gulung tikar di sini bukan lagi menggulung tikar seperti kalimat A, tetapi artinya adalah bangkrut. Itu namanya adalah ungkapan, ya. Gabungan kata itu sudah tidak lagi menunjukkan makna asli, tetapi sudah membentuk makna baru yang berubah sekali dari makna aslinya. Itu namanya ungkapan. Contoh lainnya ada banyak, ya, ada anak emas, panjang tangan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kalimat langsung, adalah kalimat yang mengutip secara langsung perkataan atau pembicaraan seseorang, ya. Biasanya ditandai dengan tanda petik, diawali dengan huruf kapital, ya. Oh, di sini kok tidak ada contohnya, ya. Nanti Bumia kasih contoh. Selanjutnya adalah majas. Majas itu ada banyak sekali yang dipakai di dalam cerpen, tetapi Bumi hanya menjelaskan beberapa saja yang sering muncul. Yang pertama adalah personifikasi. Itu adalah majas yang mengorangkan benda mati. Benda mati seolah-olah hidup seperti manusia atau benda hidup. Contohnya, daun pepaya itu melambai-lambai. Daun pepaya tidak punya tangan untuk melambai, ya. Itu hanya perumpamaan saja, mengorangkan benda yang mati atau personifikasi. Yang kedua, metafora. Metafora itu adalah gaya bahasa yang memakai kiasan untuk mewakili suatu maksud, dan biasanya kalau personifikasi itu mengorangkan benda mati, kalau metafora membendakan benda hidup. Misal, pria yang sukses itu dulunya dianggap sampah masyarakat. Sampah itu adalah benda mati, sedangkan pria adalah benda hidup. Nah, itu namanya metafor. Kemudian ada asosiasi, cirinya adalah dengan menggunakan kata sambung bagaikan, bak, seperti, laksana, ibarat, dan sebagainya. Terus ada hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang menggunakan kata secara berlebihan dan terkesan tidak masuk akal. Contoh, pria itu memiliki semangat yang keras seperti baja, tentu ia akan menjadi orang sukses. Ya, jadi menggunakan kata yang berlebihan. Suaranya menggelegar hingga mau pecah telingaku, misalnya, ya. Kemudian yang kedua ada simile, itu adalah gaya bahasa yang menyandingkan suatu aktivitas dengan suatu ungkapan, ya. Contohnya ini, anak kecil itu menangis bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Kemudian ada alegori, itu menyandingkan suatu objek dengan kiasan, ya. Misalnya mencari wanita yang sempurna seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami.
Kemudian ada ironi, itu adalah makna kiasan. Ya, contohnya, wah ruanganmu rapi sekali, padahal aslinya berantakan. Kemudian ada litotes, itu merendahkan diri. Mampir ke kubu kami, pada rumahnya seperti hotel ya. Paradoks, yaitu membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi kebalikannya. Misalnya di tengah keramaian, aku merasa kesepian. Kita adalah negara yang kaya raya tetapi penduduknya miskin, misalnya, itu namanya paradoks. Nah, setelah kalian memahami apa itu struktur cerpen dan kaidah kebahasaan, kita akan melanjutkan untuk menulis teks cerpen. Bagaimana sih caranya untuk bisa membuat cerpen? Langkah pertamanya adalah kamu harus memiliki tema dulu. Ini aku ingin membuat cerpen, temanya apa ya? Mau mengangkat tentang apa globalnya? Kemudian mau menentukan jenis cerpennya, itu mau cerpen yang horor, apa religi, apa romantis, apa komedi. Nah, setelah itu kalian membuat alur cerita secara garis besar, secara kasar seperti itu. Setelah itu menentukan tokoh dan penokohannya, watak-wataknya seperti apa ya. Setelah itu tempatnya dan waktunya kapan, jadi itu akan mempengaruhi jenisnya juga ya. Apa dulu pas waktu penjajahan, apa sekarang, apa nanti yang masa yang akan datang dan sebagainya. Setelah itu kalian membuat kerangka teks cerpen ya, buat kerangkanya. Kemudian setelah itu kalian bisa mengembangkan kerangka teks cerpen menjadi teks cerpen yang utuh ya. Dan syarat yang terakhir adalah untuk bisa menulis cerpen harus banyak berlatih. Kalau tidak pernah berlatih akan susah sekali untuk menuangkan gagasan ke dalam tulisan. Jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut untuk menulis. Intinya ketika menulis cerpen ya menulis saja apa yang kalian pikirkan, tidak perlu memikirkan apakah itu bagus atau tidak. Yang penting menulis saja, menulis dan menulis. Nah, demikian pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.